muda ini seharusnya dia menjadi agent of change. Agen perubahan. Agen perubahan Paten dia. juga bahasa Inggris apa? Bisa juga ya. Oke. Bagaimana anak muda ini Yang tadi disampaikan oleh Kak Ika terkait anak yang mengalami pembulian dan mengakibatkan kehilangan nyawa. Di mana peran pemerintah? Kan itu pasti tanda tanya kita kan? Pemerintah siapa di situ? Yang terdekat tadi seperti kata Kak Ika, setelah keluarga kan pihak sekolah. Itu kejadian di mana kan gitu? Di sekolah. Keributan itu apakah tidak diketahui atau tidak? kan ya jadi kabit, jadi kasih, bahkan kepala sekolah ini satu jabatan yang sangat prestisius ini sebenarnya. Jabatan lobby lah. Di situ. Nah, kalau kita kan tagline-nya Binjai religius ya, apa? Binjai cerdas, maju, berbudaya, religius. Nah, ini kita mau maju seperti apa? Salam dari Binjai, Kak. Lantas kita mau berbudaya seperti apa? Cukupkah kita religius dengan pergelaran MTQ misalnya? Cukupkah religius itu dinilai dengan banyaknya sekolah IST tanpa kita review sampai di mana keberhasilannya misalnya? Cukupkah misalnya madrasah-madrasah yang banyak? Indikator keberhasilan kereligiusan itu sendiri apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan awak semuanya. Jumpa lagi kita di acara Kolam Cebong, Kombor Malam Cerita Bonga. Masih berada di studio kita yang sederhana ini. Studio podcastnya Senyawa di apa nih? Di Jalan Soekarno Hatta di Tanah Tinggi. Oke, tema kita pada malam hari ini kita akan cerita nih, kombur-kombur. Cerita temanya itu anak muda jangan hanya menjadi komoditas 5 tahun saja. Oke. Nah, kawan awak semuanya di studio kita ini telah hadir. Ini narasumber kita nih yang sudah tak asing lagi. Sudah berapa kali? Baru ini yang kedua nih Ustadz ya? Ini yang kedua. Ini namanya Ustadz Sani. Bagi yang orang Binjai udah kenal lah nih Ustadz ini. Ya, udah kenal lah itu. Ketua GNPF Kota Binjai. Kawan kita berkombur satu lagi, nih tamu kita nih. Nih namanya Kak Ika. Ika DY. Kalau di Facebook tuh Ika DY. Nah, beliau ini ibu rumah tangga lah. Sekaligus apa lagi Kak? Pokoknya mentor menulis. Di ruang menulis. Kakak ini ada apa nih? Punya. Iya. Ada studionya. Ruang menulis. Ada komunitas Kak ya? Komunitas ruang menulis. Kalau mau tengok aja lah fanpage-nya tuh ada tuh. Oke. Masuk nih ya. Kita kumpur-kumpur nih. Bicara tentang anak muda nih. Sesuai dengan tema kita, anak muda jangan hanya dijadikan komoditas 5 tahun saja. Anak muda tuh artinya kita buat range usianya itu berapa tuh kira-kira? Kita sepakati. Anak muda lah pula. Ya, nggak mungkin pula yang udah tua-tua kan? Ya, gitu. Kak. Anak muda. Siapa nih? Nah itu dah. X. Kalau kayak awak ada kan generasi milenium tahun 2000-an. Generasi padahal lo generasi 90-an. Oke, Ustaz. Gimana nih Ustaz? Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, anak muda jangan hanya dijadikan komoditas 5 tahun saja. Maksudnya mungkin
suara anak muda itu nanti jangan hanya dijadikan apa ya? Jangan dijadikan ke kebutuhan sesaat. Ya begini, anak muda itu harapan bangsa, kan begitu. Ini ada pepatahnya begitu. Kalau dalam Islam ini harapan umat. Anak muda ya. Jadi anak muda ini seharusnya dia menjadi agent of change. Agen perubahan. Agen perubahan dia. Paten juga bahasa Inggris apa? Bisa juga ya. Oke. Bagaimana anak muda ini dia bisa membawa perubahan, apakah satu negara, satu bangsa, di daerahnya, di satu kabupaten atau kota, ya, di kecamatan, di lingkungannya, di mana dia tinggal, dia bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Makanya anak muda ini harus anak muda yang baik, kan begitu. Satu, yang kedua, anak muda ini juga seharusnya dia merupakan social control. Ya, ini seharusnya anak muda ini harus pahami ini. Ya. Anak muda itu yang saya teringat apa yang disampaikan oleh Bang Benaris pada pertemuan yang telah lalu, kan gitu kan, bahwa kalau masih muda berarti semangat masih muda ini. Harus memiliki semangat yang kuat. Untuk apa? Untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih benar tentunya. Jadi anak muda ini dia harus memahami bahwa dirinya itu adalah social control bagi masyarakat, bagi warga, bagi umat yang mungkin mengarah ke arah yang nggak benar gitu loh. Ya. Nah misal, ya, kalau di lingkungan itu ada hal-hal yang salah, seharusnya anak muda itu di depan. Ya. Dia bersuara, dia berbuat, dia melakukan tindakan bagaimana ya, dia bisa menjadi motor penggerak bahwa ini salah. Ya. Nah ini yang seharusnya digarap ya oleh pihak-pihak yang memang katakanlah misalnya satu negara, ya kan, ini harus dimaksimalkan pemerintah lah kita bilang, kan begitu kan? Itu. Oi, awak nama awak disebut-sebut Ustaz ini ketua. Oh, Jadi awak cebur ke kolam pakai Ustaz. Iya. Kira-kira ketua. Kalau bisa Bang Ben di sini dia kan gitu kan? Enggak. Ini soalnya gini, ini soalnya kan bicara tentang masalah anak muda ini. Assalamualaikum. masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang dinanti-nanti tadi. Awak disebut-sebut Ustaz, awak lah Benaris tadi. Iya, memang payah pemain mahal nih Awak memang. teringat dengan perkataan Bang Benaris ini Iya. bahwa kalau masih muda, artinya anak muda itu kan memiliki semangat muda, jiwa muda gitu. Jadi ini kan harus diarahkan ke arah yang baik ini. Nah inilah seharusnya bagaimana pemerintah kita ini dia bisa mengambil, memanfaatkan potensi anak-anak muda ini untuk ke arah yang lebih baik. Ya, begitu. Gimana? Oke. Itu kan tadi harapan kita nih Ustadz, tentang anak-anak muda kita. Tapi kan kalau kita lihat nih di era sekarang, zaman sekarang itu memang tantangannya itu berat Ustadz. Artinya gini, lingkungan bisa jadi itu lingkungan di rumahnya, lingkungan pertemanannya, atau banyak lah kan. Kalau misalkan di rumah kadang kita tengok menurut orang tuanya bagus nih, anaknya tak macam-macam. Tiba-tiba dengar berita rupanya anaknya menyalah. Itu kan artinya kan Tanggung jawab siapa? iya. Gitu Nah, ya. itu juga kan tanggung jawab siapa itu kan? Artinya itu gimana itu? Mungkin
Kalau gitu bang, Ah. kalau gitu ketua, kalau bicara rumah itu perempuan. Ah, Nah, kan? Itu dia. Dan tahu isi dalam rumah itu perempuan. awak Awak laki-laki kodratnya kan cari luar. rezeki di luar. Tanyalah dulu. nggak, awak memang sengaja cakap gini, maksudnya mau nembak kakak Oh, ini tadi. nah kita kasih lah ya kakak. Iya, mau nembak. Kakak ini kan seorang ibu. Kakak ini punya anak 4, laki-laki semua. Gimana tuh laki-laki? Sebenarnya zaman sekarang nih laki-laki perempuan kalau Setidaknya begini ketua. Ah. Laki-laki masih banyak, berarti kan tanda-tanda itu masih jauh. Ya maaf Ustadz ya. wah cerita kiamat pula kawin belum mau nih, nanti Jadi dulu lah itu. Ya udah gitu. Dengarlah dulu. Oke ini Kak, kami persilakan Kak Ika, gimana nih pendapat Kakak lah tentang situasi kondisi anak muda zaman sekarang ini Kak? Ya, sebenarnya kan keluarga itu sistem terkecil ya dari masyarakat. Jadi yang harusnya kita bongkar itu sebenarnya pola asuh. Sekarang ini Indonesia itu termasuk negara yang fatherless, yang kehilangan peran ayah gitu. Jadi seringkali semua itu dibebankan ke ibu gitu. Ini tolak-tolakan lah ceritanya nih. Ya, iya kan Bang. Sekarang kan kita sering tuh ya kan misalnya semua di mana sih peran ayah sekarang gitu, pergi pagi, pulangnya udah malam. Cari nafkah terus ya? Iya. Sementara banyak fungsi-fungsi yang nantinya harus dipunyai anak seharusnya diambil dan diambil alih oleh ayah, dicontohkan oleh ayah. Misalnya membantu ibunya di rumah, katakanlah seperti itu. Atau misalnya peran-peran yang bahkan sekarang kan biasa ya, misalnya perempuan tidak lagi menjadi ibu rumah tangga, kadang malah mengambil peran menjadi pencari nafkah. Ini kayak sinetron dunia terbalik gini. Iya, jadi menurut saya tiangnya itu di pola asuh di rumah tangga. Itu awalnya. Awalnya, tetap titiknya di situ. Begitu anak itu keluar, kalau kita sudah baik, sudah kokoh anak itu di dalam rumah, fungsi dan fitrahnya sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan itu sudah sesuai yang kita asuh, sesuai dengan pendidikan kita berikan. Biasanya setelah dia keluar, dia punya benteng sendiri gitu. Katakanlah misalnya ada term atau ada kondisi anak itu sebuah tanaman, sebuah tanaman itu akarnya harus dikuatkan kan, makanya dia diteduhkan, baru setelah itu siap dipanas-panaskan kan gitu. Nah, begitu juga konsepnya anak. Nah sekarang yang banyak saya lihat, kenapa anak-anak itu tidak tumbuh mengakar kuat, ya karena itu mungkin pola asuhnya hanya dominan ibu, ayahnya enggak, atau mungkin kebanyakan dititipkan, katakanlah begitu ya kan. Jadi attachment, kelekatan dengan ibu juga nggak ada. Jadi mau ngomong juga ke ibu ada masalah juga sungkan, ke ayah apalagi gitu. Saya rasa titiknya harus di situ sebelum kita bicara kemana-mana ya. Nanti kalau kita sudah bicara kondisinya seperti itu kan, baru kita bisa bicara keluar. Karena kan Binjai ini juga baru-baru ada case ya, bahwasanya pembunuhan di usia, pembulian lah katakan ya, bukan pembunuhan ya, pembulian yang mengakibatkan gitu kan hilangnya nyawa gitu. Nah ini juga, ini harus ditarik lagi gitu, peran siapa, bagaimana pola asuhnya, kemudian sistem yang ada pada saat itu yang mungkin menyebabkan hal itu terjadi gitu. Sebelum kita kemana-mana, itu sih kalau saya ya, kembali lagi ke pola asuh. Oke, jadi kalau menurut Kak Ika tadi, pola asuh artinya di internal keluarga itu dulu ya, itu dulu yang memang bagus ya. Tapi kan Kak, misalnya itu kalau kita bicara idealnya nih, idealnya seperti itu gitu, artinya peran aktif antara si ayah dan si emak tadi memang sama gitu kan. Kalaupun si ayah misalnya di pagi hari mencari rezeki, nafkah, setidaknya ketika dia pulang, dia sempat-sempatkan lah untuk bermain sama anak-anaknya. Nah tapi kan ada misalnya kasus atau kondisi-kondisi tertentu gitu yang apa ya bahasanya tuh
tidak seideal itu gitu. Nah, itu gimana? Nah, kalau sudah tadi itu kan unconditional, maksudnya sesuatu yang di luar Iya. yang di luar kendali kita ya. Idealnya memang ibu dan ayah. Bagaimana dengan anak-anak yang mungkin tidak seberuntung itu gitu. Nah, di situ kan nanti baru perannya keluarga yang bukan keluarga inti lah. Kemudian kan anak masuk sekolah ya. Disitulah peran guru mungkin. Atau katakanlah sore anak ke madrasah. Kemudian situlah peran-peran madrasah kan. Nah, yang terakhir tentunya itu perannya Pemko, pemerintah kota. Oh, Pemko juga. Ya, tentu kan ini kan Kenapa tidak ikut bertanggung jawab? Ya, karena Kenapa pemerintah ikut bertanggung jawab? perpanjangan tangan Oh. dari hak-hak anak itu bisa diselenggarakan oleh negara oleh pemerintah kota yang terdekat, pemerintah kota tentunya. Kalau negara kan sudah lah. Nah, ini yang harusnya kita apa ya? Kita soroti. Nah, inilah makanya ruang-ruang publik, ruang-ruang diskusi seperti ini harusnya tidak hanya di sini. Seharusnya kemana mahasiswa pada saat mungkin ada case yang seperti ini? Di mana gitu? Iya. Mahasiswanya di mana? Oke, Saya rasa oke. itu. Mungkin mau pemilu baru ini. Oke, lanjut Enggak, lagi. karena menanggapi kan atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Ika itu memang kalaulah keluarga inti sebagai pondasi awal kan, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, memang pemerintah itu ya atapnya, dia yang melindungi karena dia mempunyai toolsnya, dia mempunyai perangkatnya untuk bagaimana menjadikan pemuda itu yang seperti harapan yang katakan Ustadz tadi kan gitu, harapan bangsa itu kan, penerus generasi bangsa. Jadi kalau kita soroti kembali misalnya ke masalah anak muda, sebenarnya agak tidak ke tema ini Bang Juan, tapi nggak masalah lah ya kan, terhadap kasus yang tadi disampaikan oleh Kak Ika terkait anak yang mengalami pembulian dan mengakibatkan kehilangan nyawa. Di mana peran pemerintah, kan itu pasti tanda tanya kita kan? Pemerintah siapa di situ? Yang terdekat tadi seperti kata Kak Ika, setelah keluarga kan pihak sekolah. Itu kejadian di mana kan gitu? Di sekolah. Keributan itu apakah tidak diketahui atau tidak? Atau diketahui atau ada pembiaran atau bagaimana? Ini kan harus kita tahu juga sama-sama begitu. Terlepas apakah perbuatan itu adalah perbuatan pidana ataukah anak itu dapat dihukum atau tidak, itu kita kembalikan kepada proses hukumnya begitu. Dan apapun ceritanya, yang namanya anak itu dia kan kadang belum juga bisa membedakan mungkin kan mana apakah perbuatan itu benar atau tidak. Kalau kita ingat di masa kita dulu tahun 90-an itu ada acara TV Smackdown. Ada juga kan cerita-ceritanya yang dia akibat menirukan tontonan, ada juga korban kan. Dia banting kawan ya. Nah, pertanyaannya apakah itu bukan peran pemerintah? Seharusnya kan peran pemerintah melarang penayangan TV tersebut. Sekarang pertanyaan, anak-anak itu dapat dengan leluasa membuli temannya itu dapatnya dari mana? Infonya dari mana? Apakah dari televisi? Apakah dari smartphone? jaringan komunikasi yang tak bisa dibendung pemerintah? Fungsi kominfonya di mana? Dalam skala lebih rendah atau di atas masyarakat atau lingkungan keluarga itu kan pemerintah kota. Di mana perannya? Kok bisa bebas-bebas aja nengok YouTube mungkin? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Makanya memang benar, saya sepakat dengan kata Kak Ika tadi, selain keluarga, pihak sekolah harus juga menjelaskan terhadap kasus ini, pihak pemerintah juga harus memberikan penjelasan terhadap ini. Ini tanggung jawab siapa gitu. Kita bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, Saling tapi tuduh ini menuduh ya? bukan, tapi ini jangan terulang kembali. Saya sepakat dengan Ustadz, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Agent of change. Dapat banyak bahasa Inggris kita, agent of change, apa? Fatherless, Tom. Ngerti kan, Bang? Kalau yang itu agak bingung. Agak gitu. bingung. Pertama tadi tahu. Agak paham ya. Lanjut, Bang. Oke. Ini menarik nih. Tadi sebenarnya kan masalah kasus pembulian itu kemarin awak juga pernah baca, tapi memang kurang mengikuti kan. Sebenarnya kasus pembulian itu kan nggak hanya terjadi baru-baru ini aja. Artinya ya yang lalu-lalu mungkin juga ada, tapi mungkin tidak terekspos. Mungkin karena si korban ya kita turut berduka cita juga ya sampai meninggal dunia kan. Ya apalah, kecewanya pasti, namanya orang tua pasti gimana ya, orang tua. Nah itu gimana itu
kayak tadi kayak Bang Benar bilang tadi, pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab. Ya. Ini harus jadi perhatian, perhatian bersama Iya. gitu. Nah itu kalau mau diterapkan, itu sistematisnya itu gimana? Apanya ini yang mau diterapkan maksudnya? Agar misalnya tidak terjadi perbuatan seperti itu lagi. Kita ini kan kebiasaan nih, asal ada kejadian sibuk, siapa itu lupa. Nanti Ya. ada kejadian lagi sibuk lagi. Tak pernah selesai gitu. Nah, kalau Bukan dia ya. Hah? Jadi es ya, kemarin es. Nah. Tapi Bang, kopi nggak ada lagi nih, Be. Ini Nggak ada. nih kawan awak nih. Iya. Kebetulan ini si Atu si Kirul apa dia tak jualan dia malam nih. Jadi yang ada cuma Yang aku. ada cuma aku ditawarkan lah. Air putih. Ah, ya. Ada. Baru tahu nama. Ini ada kue juga nih. Ah, Ustaz. Kue Ah, ada, ya, Ustaz. kue ada. Kasih Oke. Kak Ika. Kasih Ika. Nggak, minum nggak? Awak juga nggak jelas juga ketua ini. Gue ada promosi lagi nanti kita ya. Ada Ustaz, tapi nanti Ada. Ustaz. Oh, Orangnya lagi perut tua. orang terus. Jadi Stres dia. Ustaz tanggapin. Oke. Ah, apa ini? Ya tadi loh Ustaz. Nah, Jadi kan supaya kejadian yang kayak kemarin itu supaya tak terulang lagi Ustaz. Kita ini kan begitu Ustaz. Asal ada kejadian sibuk, panas, heboh, itu lupa lagi. begini. Yang pertama, saya dan mungkin kita semua ya mengucapkan bela sungkawa, ya, turut berduka cita atas kejadian yang baru-baru ini ya terjadi, ya, pembulian seorang anak SD, ya, kemudian akibat bully itu mengakibatkan kehilangan nyawa, yang meninggal dunia. Nah, dalam Islam ini kan satu nyawa itu dihargai dengan seluruh bumi beserta isinya. Itulah nyawa dalam Islam. Artinya Islam ini sangat menghargai nyawa seorang muslim, apalagi itu anak-anak. Ya. Islam ini sangat menghargai, memuliakan, menyayangi seorang anak. Ya. Nah, ini kan sudah terjadi, ya kan? Maka kalau saya melihatnya begini, ada yang salah, kan begitu? Ada yang salah dengan dunia pendidikan kita. Ya, kita nggak usah bicara luas, artinya dengan dunia pendidikan kita, dengan Binjai, kita nggak usah cerita negara dulu. Ada yang salah dengan pendidikan di Binjai ini, dan ini perlu dikoreksi dan perlu diperbaiki. Ya. Pertama, ya, anak itu ada hak-hak yang harus dipenuhi dalam sehari-hari. Apa itu? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satunya. Kan gitu. Ya, ini hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Hak dasar ini. Hak asasi. Ya, hak rasa aman. Ya, hak untuk hidup dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat begini, dunia pendidikan ini sekarang ini sudah dihitung menjadi materi. Misal, ya, orang sekarang ini melihat kalau dia sudah jadi kepala dinas pendidikan, wow, hebat, kan gitu kan? Dihitung hebat. Kenapa? Karena dia bisa kadis. Kenapa? Pasti kita udah terbayang di otak kita bahwa dia mau duduk di kadis berapa, ya kan gitu, ya berapa? Bukan rahasia umum, Ustaz, bukan rahasia umum. Dan berapa yang akan dia dapatkan nantinya? Kan itu. Dia duduk di kabit, Maksudnya dia jadi kepala sekolah, berapa? orientasi pendidikan Pendidikan ini kan berubah ya. udah berubah jadi bisnis. Ada Contoh, prakteknya Ustaz kayak gitu Ustaz. Ya? Praktek kayak gitu ada. inilah Di kota pura-pura gitu. dalam perahu ini. Ya, ini. Iya kan? Awak mancing Ustaz aja. Oh gitu. Ya, artinya begini. Kadang-kadang ada seorang Apa itu hanya di tingkat kadis? ya, semua tadi saya sampaikan. Semua. Ya, jadi kabit, jadi kasih, bahkan kepala sekolah ini
satu jabatan yang sangat prestisius ini sebenarnya. Jabatan lobby lah. Artinya gini, ada seorang guru yang ngomong ke saya, begitu kepala sekolah ini pensiun, kan gitu. Guru yang ada di sekolah itu jadi kepala sekolah. Ya. Jadi guru ini, kepala sekolah yang pensiun ini sudah ngomong dia, hebat kali ibu itu. Dia kepala sekolah, pernah jadi kepala sekolah, dia ngomong gitu, hebat kali ibu itu bisa jadi kepala sekolah. Ngeri lobby-lobbynya ya. Wah, kan dah. Jadi artinya apa? Atau mungkin karena memang banyak dana bos. Dana bos. Mungkin lah itu nggak kita bahas lah itu. Artinya gini, akibat dari itu semua, maka hak anak ini kan terabaikan. Contoh misalnya seharusnya seorang anak itu dia mendapatkan pendidikan yang baik, dia diperhatikan di sekolah, dia diawasi, dia dididik, dia dibimbing. Ini kan terabaikan. Ya. Ini terabaikan akibat apa? Ya akibat itu tadi. Tapi kan nggak semua oknum, Enggak Ustaz. semua. Ini kan kita cerita secara umum ini. Iya. Kita tidak menyalahkan semua. Iya. Tapi juga tidak membenarkan semua. Ada juga berarti. Kan begitu. Artinya begini. Yang kayak orang yang satu tak salah, yang satu lagi belum tentu benar. Iya. Kan begitu. Jadi kan begini. Jadi begini. Saya kan anak saya 8. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya 8, insya Allah udah mau 9 ini. Masya Allah. Semua sekolah ini. 8 ini sekolah semuanya. Bayangkan. Ya. Jadi kalau dibilang di pendidikan, anak saya ada banyak yang masuk di pesantren, ada yang sekolah di negeri, ada yang sekolah di SDIT, ya. Ada yang sekolah di TK, Rodatul Atfal ada. Jadi artinya begini. Banyak guru-guru kita ini. Ini saya sampaikan ya, bahwa seorang guru itu dalam Islam itu mulia sekali. Profesi guru. Profesi guru itu mulia. Kenapa? Salah satunya begini. Seorang guru ini dia akan mendapatkan pahala, ya, sampai matinya, pahala jariah. Kenapa? Karena dia mengajarkan anak-anak itu ilmu. Kan gitu kan? Nah, apalagi kasus yang kemarin ini kan masih SD. Ya. Nah, seharusnya seorang guru ini dia harus memahami betul bahwa dia ini mengajar. Ya. Ini adalah ibadah. Jangan perkara dunia dulu. Kalau kita udah perkara ibadah, perkara ridha Allah yang kita cari, itu dunia akan dapat itu. Masalahnya terkadang kita ini, mohon maaf kita di konteks kepada guru gitu ya. Guru ini kan dia sudah nggak ke situ lagi mayoritasnya. Kita nggak nuduh siapa-siapa. Cuma kan ketika dia, aku kan PNS, aku kan udah ada gajiku. Oh, aku ngajar di sini gajiku sekian, makanya aku ngajarnya kayak gini. Karena mungkin gini juga Ustaz, guru ini agak acuh juga karena kan banyak juga orang tua ketika anaknya dijewer atau dicubit balik lapor. Tapi Itu juga itu nanti satu pembahasan. Saya pembahasan ini itu nanti Mas masalah. tunggu dulu, Ustaz. Maaf nih saya potong dulu. Sebenarnya gini, kalau menurutku sebenarnya kita ini kurang fair juga nih, Ustaz. Iya. Karena kebetulan bintang tamu kita nih tidak kita libatkan dari pihak guru. itu Seharusnya dalam acara kita nih kita bawa juga Seorang guru. seorang gurunya. guru, Ya, entah betul. entah kepala dinas pendidikannya, Anaknya guru ada dua. Anaknya. ada guru sudah apa lagi, sudah ada lagi. Ya, Anak kepala sekolah. Oh, masya Allah. Beliau ini. Ya. Jadi kan begini, saya ingin lanjutkan sedikit aja bahwa kasus pembulian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini jangan sampai terulang lagi. Iya, harapan Ya. kita semua. Dan ini kan begini, ini harus ada gerakan yang luar biasa dari pemerintah kota, dari dinas pendidikan. Ini harus dievaluasi. Ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa bahasa apa itu nanti orang-orang yang intelektual lah. Saya bahasa umum aja sebagai orang tua yang menyekolahkan anak-anak saya dan saya juga seorang ustadz, seorang guru saya. Ya. Saya banyak ada 5 pesantren tahfiz itu yang kita awasi anak-anak. Ya. Jadi begini, seharusnya seorang guru ini ya
dia itu memiliki tanggung jawab penuh kepada anak didiknya. Ketika dia di sekolah, kenapa? Karena Nabi mengatakan amanah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kalian ini adalah pemimpin, ya, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Amanah berarti ya. Ya, harus amanah. Makanya ketika saya ada pesantren tahfiz kita, saya diamanahkan untuk mengawasi pesantren tahfiz, ada anak-anak, ada yang santri 30, ada yang 20, ada yang 100, ya. Itu saya sampaikan sama guru-gurunya, sama ustaz-ustaznya. Ini anak dititipkan kepada kalian. Ya, ini kalian tanggung jawab. Tanggung jawab kalian ini. Itu baru tingkat dan guru, ingat, Ustaz, ya? dan ingat, setiap ada kesalahan yang fatal atau yang berat, gurunya akan saya hukum. Begitu. Supaya untuk menimbulkan efek jerah sehingga dia berubah. Ya. Nah, ini kan harus jadi pelajaran. Ini harus dievaluasi, ini dunia pendidikan kita. Guru-guru kita di sekolah, ya. Ini harus dievaluasi. Artinya kalau saya perhatikan, kita langsung aja to the point, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengkritisi supaya berubah. Bahwa guru-guru ini, ya, khususnya guru-guru SD, SMP, ya, SMA, ya. Atau di dalam pesantren mungkin juga. Ya, kalau pesantren kan kita udah jelas faktor agama yang terlebih dominan gitu kan. Itu kan faktor agama. Ini kan kita bicaranya situ. Bagaimana guru-guru ini, ya, dia bukan hanya mentransfer ilmu, ya, tapi mentransfer adab, sopan santun, keramahan, etika, moral. Bagaimana caranya itu? Ya dengan memperhatikan Artinya sekolah murid-murid mencetak, tadi. Ustaz. Apanya? Peran sekolah itu mencetak. Ya, dunia pendidikan ini kan mencetak. Mencetak kan? Mencetak anak selain daripada di rumah tadi. Iya. Kan gitu kan? Kalau kata Ki Hajar Dewantara kan ada itu Ustadz ya kan, untuk Nuri Handayani ya kan, Ingat Sosulodo, Madio Makulat. Artinya apa? Artinya apa itu? Artinya itu kan di depan ngasih teladan, di tengah bisa dia itu jadi penyeimbang, di belakang bisa mengarahkan. Oh. Iya. Kan gitu. Nah hari ini kan agak repot kita bicara teladan karena Iya. Siapa ya? untuk setingkat Pemko itu ya menurut kita teladannya ya di kota kan begitu. Gesek terus. Kak, bentar Kak. Nih, Ustaz, bentar. Nih aku ada pertanyaan nih. Ini dengan tidak apa ya maksudnya? Ini aku punya pertanyaan nih, khusus misalnya kayak Kak Ika sebagai seorang ibu. Seandainya anak kakak yang menjadi korban pembulian, dan pertanyaan selanjutnya, seandainya anak kakak yang menjadi pelaku pembulian, apa tanggapan kakak? Baik, saya komentarin dulu ya, bahwasanya Oke. benar sekolah itu bukan lagi, guru itu bukan lagi sekadar orang yang memberi materi. Nah, Jadi memang kita dulu Kak, guru itu memang nggak, guru itu Iya. memang masuk ke sendi kehidupan iya, kita. sendi masuk ya kan. Masuk. Dulu Kita kalau harus ketemu merasakan. guru di jalan takut. Iya. Nah, ini juga ya benar, ini harusnya menjadi evaluasi semua pihak sebenarnya, bukan melakukan judgement ya. Tapi begini, saya kan seorang ibu. Sebelum ibu saya juga seorang istri gitu. Belakangan banyak sekali kasus-kasus KDRT, sampai yang juga mengakibatkan kehilangan nyawa kan. Nah, bayangkan seandainya di usia dini anak-anak itu dibiarkan atau kita lalai mencegah pada saat dia sampai melakukan tindakan penghilangan nyawa. Bagaimana seandainya dia nanti berkeluarga? Bagaimana dia berperilaku dengan istrinya? Lantas bagaimana dengan anak-anaknya? Kan ini juga jadi apa ya? Jadi rantai gitu. Dan bagaimana seharusnya kita berpikir bagaimana cara memutus rantai ini? Lantas anak-anak yang diasuh dengan ayah yang seperti itu nanti seperti apa? Ya kita muter-muter di situ. Nah, kalau kita kan tagline-nya Binjai religius ya, apa? Binjai cerdas, maju, berbudaya, religius. Nah, ini kita mau maju seperti apa? Salam dari Binjai Kak. Lantas kita mau berbudaya seperti apa? Cukupkah kita religius dengan pergelaran MTQ misalnya? Cukupkah religius itu dinilai dengan banyaknya sekolah IST tanpa kita review sampai di mana keberhasilannya misalnya? Cukupkah misalnya madrasah-madrasah yang banyak
indikator keberhasilan kereligiusan itu sendiri apa gitu. Itu yang sebenarnya ini yang harusnya kita pertanyakan di ruang-ruang diskusi publik tentunya. Sayangnya pada saat kasus anak-anak yang telah jadi korban itu saya lihat Binjai senyap-senyap aja, khususnya di Dinas Pendidikan. Entahlah ya, Allah alam kalau yang tidak saya ketahui, tapi seharusnya itu dibuka ruang-ruang diskusi. Heboh loh Kak, tapi heboh loh. Kan Enggak, maksudnya gini, secara seperti inilah kita diskusikan. Jangan yang di kedai kopi, maksudnya difasilitasi kan gitu. maunya pihak ini seperti apa Iya. gitu. Nah, kalau dipertanyakan bagaimana kalau seandainya saya ibu korban? Ya, ini sesuatu yang sulit ya. Poinnya begini, saya menitipkan anak kepada siapapun, termasuk kepada pengasuh pembantu, katakanlah ART atau katakan babysitter. Artinya saya meminta jaminan anak itu aman. Pertanggungjawaban. Hidup saat saya tinggalkan, maka hidup saat saya ambil. Begitu juga yang saya inginkan tentu pada saat saya menitipkannya di sekolah. Yang disayangkan ini kan kejadian di sekolah gitu. Nah, kalau ditanya perasaan saya, ya gimana ya? hancur lah Kak ya. Iya pasti, makanya saya waktu yang dengar itu, saya langsung hubungi temannya. Ini gimana ini ceritanya kok bisa sampai seperti ini gitu. Nah, makanya seharusnya ini juga jadi bahan diskusi di wirid-wirid Yasin seharusnya. Karena peran ibu kan. Iya. Ini harusnya seperti itu. Jadi harusnya semua pihak mempush para pemilik kebijakan. Jadi ini nggak bisa dianggap oh ya sudah, nanti mungkin akan ada damai ya sudah gitu. Dan kalau seandainya anak saya yang menjadi pelaku, saya akan katakan pidanakan. Kakak pidana kan? Ya, karena inilah nanti cikal bakal. Kalau saya ya, cikal bakal kejahatan yang dibiarkan, yang akan terus lestari. Tidak ada efek jera. Ya walaupun nanti mungkin ya tentu dengan mekanisme mekanisme yang khusus untuk anak. Ini kalau saya ditanya pribadi ya, ini no hard feeling ya, no baper club. Artinya kan berarti ada kelalaian juga kan di rumah sehingga menyebabkan ya, anak betul. itu menjadi di luar kontrol. Ya, kan? di luar kontrol. Ada something wrong ya, Bang ya. Pasti gitu, pasti. Pola asuh gitu. Dan itu dibawa ke sekolah, ke ruang publik, dan itu juga mengakibatkan kan kerugian kan di ruang publik. Itu kalau saya ya. Karena gini, artinya memang kakak juga siap lah ya untuk mempertanggungjawabkan itu ya. Ya, seharusnya ya kita sepertinya karena ini mata rantai yang memang harus kita putus sama-sama gitu sebenarnya. Cuman Gimana caranya kan? Itu tadi bagaimana pemerintah tadi lah. Nah, ini dia. Pemerintah. Bukan bagaimana caranya ngasih solusi, enggak juga. Iya. Kenapa? Karena di dunia pendidikan semua skemanya itu sudah benar. Kurikulumnya semua sudah benar. Guru-guru dikasih pelatihan. Guru-guru ditambah pendapatannya, sertifikasi untuk mencurahkan seluruh hidupnya kepada siswa gitu. Pengabdian. Agar pengabdian itu balance. Agar balance antara perjuangan dia mendidik anak dengan pendapatan dia gitu. Tetapi apabila pendapatan lebih atau tunjangan yang diberikan pemerintah itu dianggap sebuah seperti kata Ustadz ini jabatan yang harus diperjuangkan, nah ini salah siapa gitu? Ini tanda tanya siapa? Ini kontrolnya mana? Kan sama seperti kayak. Tapi kan kayak sekarang ini kan profesi guru kan jadi profesi favorit. Iya, Ya, makanya secara begini. kesejahteraan. Makanya begini, kita anak 88, anak kelahiran 80, Ustadz mungkin 80-an atau 70-an. Kita dulu takut nengok guru kita. Oh iya. Iya kan, kita Iya. hormat sama guru kita. Kita dicubit nggak lapor sama orang tua. Kalau sekarang Pak Guru Malah ditambahin. Tapi walaupun guru kita dulu gitu, ketika tidak hadir dia datang ke rumah. Ada apa dengan anak didik saya? Sekarang kita tanya, berapa guru yang mendatangi orang tuanya kira-kira? Ketika anaknya nggak hadir, kenapa nggak sekolah-sekolah? Tak tahunya rupanya anaknya jadi wanita silver di Simpang. Nah itu gimana? Itu fenomena siapa? Siapa yang bertanggung jawab kan tanda tanya lagi sama kita.
sistemnya udah bagus, aku yakin bagus. Sistem yang diturunkan dari Kementerian Pendidikan Nasional pasti bagus. Tapi menerapkannya bagaimana, tanggung jawab siapa? Kalau kita kontrol ya. Tetep. Kalau sistemnya sudah bagus berarti kontrol. iya, tetap kontrolnya siapa? Nah, tanggung jawabnya siapa? Nah, kalau kita tanya nanti pemerintah, kameramen senang kali kan gitu. Tapi kan di setiap sekolah itu kan ada forum Bang Ben yang mempertemukan antara pihak sekolah dengan orang tua. Itu Ya, apa nama itu? Iya. Apa namanya? POMG, persatuan orang tua murid. Ya, tapi memang begitu tadi. Kembali juga Dan sekarang juga kan lebih intim Bang Ben karena setiap sekolah itu ada dia grup WA-nya dengan orang tua. ada, iya. Tadi jadi gimana memang seperti mata uang juga ya yang sulit dipisahkan. Di satu kita kan harus melihat mana hulunya, mana hilirnya juga kan. Kalau tadi saya sepakat dengan Kak Ika, memang keluarga itu sebagai dasar, sebagai pondasinya. Toh kalau keluarganya memang tidak bisa mendidik anak, tidak ada peran ayah, tidak seimbang dengan peran ibu. Nah, tidak ada pula lagi dukungan dari guru atau lingkungan. Nah, ya memang pada akhirnya fenomena seperti ini atau peristiwa-peristiwa seperti ini mungkin bahkan terjadi lagi. Terus berulang ya. Terus berulang. Termasuk kena tipu yang 5 tahunan ya. Itu masalah 5 tahunan nanti kita akan bahas. Ini agak beralih sedikit ya. Agak beralih masalah anak muda tadi. tapi ujung-ujungnya memang ke situ nanti. Tapi nanti Tapi gini, mungkin nanya juga sama Ustadz. Ustadz kenal nggak sama keluarga korban kira-kira Ustadz? Atau sama pelaku, kenal nggak? Juga. Ya, karena kan kita mau tahu juga kondisinya gimana gitu, kondisi biar kita bisa menyelami bagaimana perasaan keluarganya atau gimana. Ya perlu juga, Ustadz kan tokoh nih, kan di mana-mana ada kayak Davidson. Di mana-mana ada. Davidson. Di mana-mana. Obat gatel itu. Di desa di mana ada obat pegal-pegal itu. Memang gini deh. Memang kejadian ini, kasus pembulian anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini kan di kampung awaknya itu. Oh, kampung Ustadz itu. Iya, kampung kami lah di Payaroba itu. Ya kan, dan Payaroba lagi. Udahlah jalannya rusak. Udah jalan rusak. Iya, barak narkoba pun banyak di situ. Aduh, memang iya. Bapak Wali, Aceh mana nih Bapak Wali? Kacau kali nih. disabarkan. Tapi barak-baraknya itu di agak-agak pinggir. Tapi tetap ada. Tetap di agak-agak masuk ke Payaroba. Banyak juga Payaroba ke situ katanya. Secara geografis ya Payaroba. Iya, Payaroba. Udah jalan rusak, gila. Udah jalan rusak kasus ini lagi. Jadi kalau sama si korban dan keluarga korban, saya kenal, enggaknya dekat kali, kenal dan tahu tentang almarhum yang meninggal ini juga saya tahu orangnya gitu ya, dan pelaku-pelakunya juga saya sekedar kenal aja, tapi enggak begitu dekat kali karena memang Ustaz. dulu sempat bertetanggaan lah, enggak jauh kan, sekarang udah pindah. Jadi begini, saya ingin melanjutkan lagi. Nah, dari tadi Kak Ika dilanjutkan Bang Ben. Bang Ben lanjutkan. Ini kan enak ini. Lanjut ini kan. Artinya begini, kenapa saya ingin melanjutkan? Saya terpikir begini. Kalau dibilang Bang Ben tadi bahwa kehidupan para guru ini kan udah Bergeser. maju kan gitu. Artinya udah makmur kan. Profesi yang sangat Sudah lumayan. lumayan. Ustaz. Bahkan mohon maaf, guru-guru SD aja, bahkan kepala sekolah kalau di Binjai ini setahu saya, ya mohon maaf udah terjadi pergunjingan bahwa kepala sekolah ini rata-rata udah ada mobilnya dia. Berebut Ustaz. Ya mohon maaf yang tadinya Ada mobil kredit Ustaz, modal DP 5 juta. Iya, tapi kan ada mobil. tapi kan Nggak bisa. Tidak, tapi begini, tapi bahas Ini berarti masih susah. ini kan belum disambung. Iya. Akibat apa? Akibat adanya sertifikasi. Akan begitu. Betul ada tambahan. Ada tambahan, janganlah cuma kali dipotong. Nyala jadi Ya, salah. akibat adanya sertifikasi, maka hampir rata-rata guru sekolah itu, ya kita nggak ada masalah. Saya begini, anak saya tadi 8 mau 9 insya Allah bulan 7 ini. Amin. Saya sampaikan kepada gurunya, saya nggak apa-apa saya bayar mahal, bukan berarti saya orang kaya. Saya nggak apa-apa bayar mahal, asal pendidikan anak saya ini benar, baik, dan gurunya memang betul-betul mengerahkan segenap kemampuan. Kenapa? Karena saya juga guru, saya juga ustadz, saya juga pengajar.
Saya juga banyak anak, kan begitu kan, orang terkejut nengok anak saya, 8 kata orang, ya nggak percaya. Kadang-kadang kalau ada nenek, saya bilang, nanya anak saya 8, marah dia. Nokoh aja kau ya katanya. Iya. Nah, Percaya deh Ustaz. jadi artinya begini, karena memang mereka, dan juga mohon maaf ya, yang duduk-duduk di jabatan dinas pendidikan ini kan makmur awak tengok, ya kan? Nah, artinya Ini anak saya ya. kayak gitu, ya, kayak gitu kan? Saya nggak tahu Jadi, kan. ya, kepala sekolah pun makmur kan begitu nih, guru pun makmur, Itu konfirmasinya ke sana, Ustaz. kurikulum nggak salah katanya, kan gitu kan? Nggak salah. Kehidupan juga udah alhamdulillah, kan gitu. Nah, jadi kalau terjadi hal seperti ini, ya tentu seharusnya ini diberikan hukuman juga kepada gurunya sebagai pelajaran. Ya kan Ada nggak salah. sanksi ya, Ustaz? Ada sanksi seharusnya. Mohon maaf, saya contoh begini. Bukan berarti saya mau enggak, artinya begini. Saya ingat kata-kata orang dulu. Kalau masa Pak Harto dulu itu teringat saya, ini cerita tak betul tak tidak. Ada anak dia naik pesawat di ban tadi. Di ban pesawat. Iya benar itu. Ada, ada ya kan? dulu, ada. Naik di ban pesawat, udah begitu tahu Pak Harto tadi, itu semua dipecati tuh, dimutasi semua, dari yang kepala bandara, yang pilot, yang ini, yang itu, maskapainya Nggak sanksi. nak sanksi. Mungkin zaman dulu nggak ada orang dalam Ustaz. Jadi agak Ya artinya begini, artinya seharusnya ini seperti saya sampaikan tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dia kan pemimpin, dia bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya apa? Ini harus, artinya harus ada ini. Mohon maaf ya, macam saya di pesantren. Saya 9 tahun saya di pesantren. Kan gitu kan? Ya. Bukan berarti nggak boleh ada hukuman. Harus ada hukuman itu untuk apa? Sebagai pembelajaran. Kan begitu, harus ada. Ya. Ustadz pun dia kalau salah, dia kita hukum. ya kalau Makanya kan seharusnya wali kota ini, kita kembali gitu. Kan gitu kan? Ya mohon maaf. Ya, seharusnya dia harus sudah memikirkan itu. Ustaz, saya Mohon maaf, misalnya ada pejabat yang bersangkut dengan masalah hukum, biasanya kan begini, udah dilepas dulu supaya dia enak menjalankan proses hukum. Atau paling tidak supaya dia, artinya begini, ketika ada satu masalah, mohon maaf, kita kalau ada satu masalah, pasti kan kita nggak nyaman, tidur nggak enak, ngajar pun kan kita nggak enak, mau makan pun nggak nyaman. Harusnya selesaikan dulu Maksudnya masalahnya. selesaikan dulu. Kan begitu. Ini semua mungkin mental mungkin. Ya. Enggak, ini Ada kan lagi. relate tadi ya, relate. Ustadz kan ngomong dulu zaman Pak Harto, gitu kan. Kalau ada anaknya seperti itu kan di bumi hanguskan lah, di apa kan? Itu kan istilahnya. Dimutasi lah kan. Nah ini kan kebijakan pemimpin. Nah ini mungkin yang harusnya kita jadikan garis bawah untuk topik malam ini. Kenapa pemuda itu jangan mau jadi komoditi hanya 5 tahun sekali ya ini? Kenapa? Kepemimpinan, memilih pemimpin gitu. Pemuda harus tahu itu arahannya pemimpin ini mau apa sih? Pemimpin ini bisanya apa sih? Mau ngasih apa nih ke gua gitu, ke saya, ke aku gitu. Jangan nanti begitu udah mau pemilu, pemudanya dikumpulin, bikin pelatihan ini, bikin foto-foto, bikin ini, bikin itu. Tapi sebenarnya tidak mengakomodir kebutuhan pemuda itu sendiri. Tidak ramah kak ya. Iya, tidak ramah. Masa Jadi pula ada judulnya Taman Balita nggak mau pagar kak, ngeri kita kak. manfaat ya. ya, Kalau jalan-jalan senggol mobil gimana? atau katakanlah misalnya fungsinya taman remaja ini sejauh ini apa sih gitu. Oh. Mengakomodir nggak? Mengakomodir nggak sih? Entah ya saya. Nah itu artinya gini, ini relate ya. Tadi kan kita bilang kan bergeser kan. Padahal sebenarnya berhubungan omongan kita ini. Kenapa? Ya dari mungkin anak SD yang seperti itu gitu kan, guru-guru. Seharusnya ini mahasiswa nih Bang, seharusnya ranahnya mahasiswa nih. Di mana mahasiswa seharusnya mahasiswa mulai mencermati hal-hal yang seperti ini gitu. Jangan hal-hal yang justru tidak ada, tidak populer gitu. Sangat kita ngomongin literasi gitu padahal. Nah, ya benar. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu jangan lagi adanya di Menara Gading. Ya harus gini lah, harus lihat case yang ada di lapangan.
Kemudian hal-hal apa yang bisa diterapkan dari ilmu yang sudah dipelajari gitu. Seharusnya seperti itu. Nah ini makanya balik-balik lagi ya ya apa sih harus gimana gitu kita tuh pemuda tuh harus sadar, harus aware ya. Bahwasanya makanya Soekarno bilang beri aku 10 pemuda. 10 pemuda ya Bang? Iya. 10 pemuda akan kupindahkan Akan kuguncang dunia. akan kuguncang dunia. Itu Soekarno loh yang ngomong gitu. Berarti peran pemuda itu maha dahsyat sebenarnya. Pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah itu makanya kita tadi Ustadz bilang harus pendidikan kota Binjai ya. Pendidikan kota Binjai ini ada yang salah, harus dikoreksi dan harus dibenahi. Di situ titik apanya kan? Titik ketemunya sebenarnya. Bang Ben ada yang mau diomongin tuh nampaknya. Iya, karena bicara pemuda kan, jangan kan 10-100 kita kasih. Itu sekarang di KPKP banyak ya kan. Main Mobile Legend, main skater. Skin. Nah balik aku tanya, tanggung jawab siapa? Itu dia. Iya kan? Tanggung siapa ini? Konteksnya dulu Soekarno membicarakan itu pejuang pemudanya. Ya. Mungkin zaman sekarang sudah Terlena. iya. Berarti kita harus datang lagi alien ini menyerang kita baru kita bersatu. Nah, Kan makanya kan apa? Awak herannya itu gitu. Kita ini terkadang asal ada yang heboh, sibuk. Nih bukan apalah, apa aja di masyarakat kita, mahasiswa kita gitu juga. Nih mohon maaf lah nih adik-adik mahasiswa nih, bukan mengecilkan apalah. Terkadang tengok kadang demo-demo tuh momen-momen tertentu. Ya kan? Momen apa heboh, demo. Ini di kota Binjai kita nih sebenarnya kan banyak masalah Ustadz ya kan? Ya, yang narkobanya lah, yang jalan rusak. Maunya adik-adik mahasiswa yang kayak gitu-gitu itu juga rame-rame juga ya kan, berapi-api. Jangan Karena kebanyakan ketua di Binjai. Tapi kalau ada anggaran apa segala macam juga di demo, Bang. iya. Abang kan belum Nggak, maksudku kayak gitu tadi apa Waris, kita nih kadang heboh kita tuh, marah kita tuh di saat tertentu. Habis itu udah kayak orang makan cabai, situ makan cabai pedas. Hah? Habis itu udah selesai. Karena mungkin gini, Ah. memang kalau selaku penduduk, selaku rakyat ya, yang kita memang harus apa ya, harus kritis kan, harus mengeluarkan. Ya, yang menangkap aspirasi itu, kritikan itu, kemarahan itu, ya para pemegang kebijakan. Ya Nah, kan ditegur lah kak. Ya makanya ini, ya memang seperti ini, diskusi Ah, publik harus iya. dibuka. Ah. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong gini, ada aja kawan bilang, kau diam-diam aja lah, nanti kau pula yang kena. Ada yang gitu. Tapi kan seharusnya diskusi-diskusi seperti ini Iya. harus dibuka. Berarti kita harus siap-siap lagi ditandai tadi. Iya. Ya artinya seperti itu juga, di mahasiswa pun harusnya seperti itu kan, iklim berdiskusi. Kita punya balai kota nggak pernah dipakai untuk Dengar pendapat ya toh. Dipakai untuk seremoni. Ya, makanya kita ini religius, Berbudaya, apalagi maju. tapi maju. lebih banyak selebrasi. Ya selebrasi. Selebrasi. Jadi nah, ini budaya seperti ini. Jadi kritis itu memang harus juga dimulai. Iya. Kalau dari sekolah pun kita anak itu mau nanyakan gurunya pun kita cubiti ya. Siap-siaplah kita. Ini kan soal kritis nih Ustadz. Ini mengenai pendidikan juga. Jadi ini adalah nih cerita nih dari kerabat terdekat. Jadi di sekolah dia tuh anak ini baru SD lah. Ada sebuah pelajaran yang tak diajarkan pihak sekolahnya. Jadi entah kenapa itu diuji kan. Si anak tadi kritis dia, loh Bu ini kan tak ada kita pelajari. Ya, Macam tahu aku nih cerita siapa itu. kan gitu deh. Kalau begitu, Belajar dari Google kata. Ya. Kalau belajar dari Google katanya. ya artinya begini, aku tariklah kalau begitu kurikulumnya belum betul juga. Klarifikasi lah kalau begitu. Ini berarti perlu Kalau perkara kurikulum ini balik lah kita zaman-zaman kita nih lah. Kita dengan dekat-dekat Tapi nih. ya itu kita tahulah siapa itu yang mengeluhkan Kalau itu. kan sistem ya. Kalau kurikulum itu kan sistem. Kak. Kalau memang benar ada seperti itu kan artinya di pemegang kontrol kan. Iya. Di pengawasannya berarti. Karena kan begini juga Kak. Bukan Kadang di kurikulum, nggak sepakat juga. enggak begini Kak. Kadang kan kita nih negara kita nih udah kebiasaan nih ganti pemimpin, ganti ganti menterinya, ganti lagi kurikulumnya. Ya, tapi kan gini loh, tidak ada pernah ada arahan pelajaran itu tidak dipelajari tapi diujikan. Tidak pernah.
Nanti Tapi dari mana mereka bisa punya celah Hmm. pelajaran itu ditiadakan tapi diujikan? Itu kan berarti kan yang pemegang kontrol, yang punya hak mengawasi, yang tidak melakukan pengawasan dengan maksimal. Bagaimana kalau saya rasa nggak ada itu arahan mata pelajaran ini boleh ya tidak diajarkan tapi ujikan aja. Kan nggak tahu lah ya di luar pengetahuan, tapi kayaknya semua pelajaran yang akan diujikan harus dipelajari. Iya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sekolah itu bisa mentiadakan pelajaran itu tapi tidak diujikan? Itu kan yang mengawas seharusnya, yang mengkontrol. Kenapa sekolah itu bisa melakukan hal seperti itu? Alasannya apa? Kalaupun memang terjadi, mereka sekolah itu diawasi nggak sih? Saya kurang tahu juga nih. Ada badan yang mengawasi nggak? ya apalah Kak, kalau dulu kan kita kenal penilik kan? PS kan, penilik sekolah kan? Masih ada kan? Enggak, tapi gini Bang apa ketua, kalau dibilang ganti pemerintah, ganti presiden, ganti program, Iya. iya kan? Ah. Nanti kalau ku bilang nanti program Orde Baru, aku dibilang pecinta Orde Baru. Tapi kan Orde Baru ada juga yang bagus. Iya. Kita kan dulu kenal GBHN. Iya. Garis-garis besar haluan negara-negara ini mau dibawa ke mana? Kita turunannya apa? Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Isinya apa? Ekonomi, pendidikan, pertahanan dalam, pertahanan luar, politik. Sekarang ada kan? Nggak ada. nasional ya. Strategi nasional. Dalam kesenian pun rupanya punya strategi. Dalam kebudayaan, iya. Itu kan semua kan jelas dia. Mau dibawa kemana bangsa ini? Kan Sedap ini pembahasan kita malam Enggak, nih. maksudnya kan begitu. Karena kita pemuda kan, kita Iya, kan iya. pemuda di zamannya masing-masing. Ustaz pemuda di zamannya, kan gitu. Sekarang Masih pemuda kalau Karena WHO itu pemuda ya di menentukan usia 45. 45. Oh, standarnya. 45 kalau nggak silap. Bawa Masih muda. Awak 20 tahun lagi lah. Kamu lebih muda, lebih pemuda lagi. Ya udahlah Nah, ya belum ada pendamping kan masih muda kali kan. kalau yang itu jangan disebut-sebut. Apa Ustaz? Jadi 45 tapi. Enggak Ustaz, aku 20 tahun lagi 45. nggak, artinya kan memang ada yang salah, bukan salah dalam mengelola pendidikan, salah dalam mengelola bernegara juga ada. Bukan berarti kan produk-produk yang lama itu harus ditinggalkan juga gitu. Ada juga lah, kita akui juga lah ada yang bagusnya. Itu loh. Bang. Oke, jadi kalau gitu kita sepakati lah Enggak, kalau bahwasanya gitu jangan kamu tanya-tanya lagi. Ini 3 kali kamu tanya, ganti pemimpin, ganti lagi. enggak karena Setiap episode kamu tanya-tanya terus ini. bukan Wak Ben, karena memang yang awak perhatikan itu di tempat kita nih, Iya. asal ganti pemimpin ganti program. Iya, karena dalam skala yang lebih Buang-buang luas, biaya. Iya, makanya karena nggak ada arahnya, nggak ada relnya gitu loh. Bukan. Nggak ada rancangannya. Aku mau tahu Wak Ben, yang kutakutkan tuh memang kurasa yang mental. Kalau mau punya rencana, Iya. aturan untuk presiden 3 periode itu harus ada lah Bang. Ya ini larinya kemana nih presiden 3 periode? Kita kameramen. Enggak. Presidennya boleh berganti. Programnya harus diteruskan. Begitu loh. Janganlah 3 periode. Janganlah 3 Udah cukup. periode. Nanti jadi monarki semua. Ya kawan-kawan, ini selentingan aja nih. Perkara presiden nanti lain pembahasan nah kita. Yang mana tadi? Hah? Yang mana 3 periode tadi? Itu nanti aja Ustadz payah nih. Bentar lagi tahun 2024 nih. Itu nanti kita bahas tuh. Nah, jadi ini untuk kawan-kawan semua, para tamu-tamu yang udah hadir. Kesepakatannya bahwasanya pendidikan itu pertama tadi itu kesimpulan sorry ya. Kita gitu benar. Oh iya oke. Enggak maksudku tadi begini. Intinya memang pendidikan itu yang rumah lah dulu ya. Itulah lingkungan rumah, itulah peran aktif orang tua, kedua orang tua. Nah, itulah yang membuat apalah calon ya kan, calon-calon pemuda lah, calon pemuda. Ketua, peringkatnya ketua. Nah. Apa karena di rumah dia sering ditokohi maknya, makanya pas pemilu juga saya kena tipu terus ketua. Ini gimana? Enggak, itulah kadang awak Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak Ustaz, memang gini Ustaz. Awak nih kadang barangkali Ustaz, mungkin nih perasaan awak aja nih. Mungkin memang mental kita nih Ustaz. Ini kalau Katanya gini Ustaz, puasa 30 hari nanti beli baju baru katanya kan. Udah penuh nggak dibeli baju baru Ustaz ya kan. Jadi ya udahlah memang nasib kita kena tipu terus ini.
Jadi begini, saya melihat ya bahwa yang harus diperbaiki itu adalah mental kita memang. Ya. Artinya ya tinggal yang dibilang Kak Ika tadi, yang punya kebijakan ya kemudian kontrol atas kebijakan itu. Nah, ini yang perlu dibenahi. Ya, mohon maaf misalnya dari kita contoh lah ya, kita kembali ke contoh dari misalnya dari pihak aparat misalnya. Aparat berwajib itu dia kalau ada satu kesalahan misalnya memang kelalaian ya Bu, kelalaian itu harus dipertanggungjawabkan itu. Nah, seharusnya di dunia pendidikan kita ya siapa yang paling tinggi misalnya wali kota kan begitu kan. Nah, dia harus tegas. Ya, dia harus tegas. Ya. Dalam bidang apa aja, terutama ini pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini kan termasuk hak semua anak bangsa ini. Hak dasar. Nah, jadi mulai sekarang ya, karena setahu saya juga kalau saya lihat anggaran negara ini untuk dunia pendidikan ini besar kali. 20%. Ya kan? Nah, untuk itu saya ingin menghimbau ya, menasihati para guru, diri saya juga bahwa ya ini tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak di sekolah ya. Kalau dia guru ngaji, begitu anak tadi nyampe untuk ngaji, tanggung jawab dia ya. Nah, kan begitu ya. Saya guru di pesantren, saya punya pesantren, begitu ada anak masuk ke dalam pesantren diamanahkan oleh orang tuanya, maka ini tanggung jawab saya. Ya, apapun yang terjadi di situ, maka ini tanggung jawab saya. Kan begitu. Nah, dan ini harus diperhatikan betul sama pemangku-pemangku jabatan gitu. Kau kepala sekolah di situ. Ya, kenapa nilai anak-anak ini jelek? Kenapa akhlaknya kok begini? Kenapa anak ini tawuran? Kenapa anak ini begini? Ya, harus begitu. Jangan, mohon maaf, jangan cerita begitu duduk di dunia pendidikan tadi yang dibahas proyek. Ini proyek sekian, ini proyek sekian. Besar ini, pendidikan besar ini. Udah lain gitu. Jadi guru pun kan begitu, kepala sekolah tadi pun begitu. Kan begitu. Jadi guru tadi pun udahlah aku karena udah ada gaji dari negara, mohon maaf ini bukan menyinggung siapa-siapa nih. Aku kan udah pegawai. Iya. Berarti aku udah ada gajiku sekian, mau ngajar aku mau apa aku. Jadi artinya mental kita yang harus diperbaiki. Gini Ustaz. Mungkin gini juga Ustaz. Gurunya tadi sepakat juga, nggak bisa juga kita judgement gurunya juga. Enggak, iya. Ya kalau kita judgement pemerintah ya rasakan siapa suruh jadi penguasa kan gitu. Harus kita bacotin gitu. Tapi begini, kalau kondisi di Binjai ini juga kan gurunya kadang kayak buah simalakama juga. Dia mau fokus untuk mendidik anak, dia terbebani juga dengan kurikulum. Misalnya dia harus buat apa istilahnya itu? Laporan yang untuk evaluasi untuk terus dapat sertifikasi misalnya kan harus ada apa ya? Saya kurang tahu istilahnya itu. Atau mungkin yang sekarang di Binjai setiap guru udah habis nih, udah pulang siswa tapi karena harus absen jam 3 harus kembali sekolah fingerprint lagi. Sementara guru-guru ini kan banyak guru-guru yang senior juga, terbebani juga dia. Dia harus kembali ke rumah, mengasuh keluar anak lagi. Tapi karena harus absen, fingerprint misal, harus balik lagi ke sekolah. Jadi dia kan nggak fokus mendidik anak muridnya, terbebani sendiri secara pribadi gitu. Kalau dulu kan kita walaupun gaji guru itu nggak terlalu besar, tapi secara kedekatan emosional ke siswa dia kan kita layang kan kita terasa beda memang. Nah, pertanyaannya gitu. Kenapa itu terjadi? Nah, akhirnya peran-peran guru yang diambil yang dibiayai oleh negara, ini kan diambil sama swasta. Yeah. Makanya pendidikan kita jadi pendidikan kapitalis kan? Ya, maksudku kenapa itu terjadi? Misal gini, secara kemudahan anak-anak sekarang itu ada namanya gadget, ya. Secara kemudahan dia bisa mengakses apa aja tuh melalui gadgetnya itu. Artinya kalau di zaman kita kan halal kan kayak gitu aja secara informasi. Makanya kan tadi kita kan sudah bahas ya, maksudnya sekolah itu bukan lagi sebagai penyampai materi. Tadi kan fungsinya sekolah itu kan media mendidik, mencetak. Sekedar gitu kan?
Atau Ya gimana? kalau sekadar materi ya mereka sudah untuk apa? Mereka udah punya Google, baca buku, lebih canggih-canggih mungkin. Makanya di situ kan guru itu kan sistem, ada kepala sekolah, ada guru, ada ini, ada itu. Itu kan itulah fungsinya untuk mendidik, mencetak, membangun generasi. Apa gitu. mungkin karena kemudahan itu yang akhirnya barangkali jadi oknum-oknum guru itu nganggap alah udahlah itu. Ya makanya itu tadi balik lagi ke fungsi sekolah itu bukan sebagai penyampai materi. Dan ini mungkin himbauan ya buat para orang tua nih. Ini tadi kita sudah bicara di ranahnya guru. Buat para orang tua, gini loh, sekolah itu bukan tempat menitipkan anak. Jadi apapun peran sekolah yang punya kontrol terhadap anak itu kita, orang tua. Kita memang sebatas menitipkan dalam jangka waktu yang panjang, dalam waktu tertentu, tapi mengevaluasi anak itu gembira tidak, nyaman tidak, aman tidak, itu di kita gitu. Makanya pada saat mendaftarkan anak jangan sekedar ambil formulir langsung pulang, tapi duduk dulu, ngobrol dulu, lihat dulu lingkungannya, tanya perasaan anak, afirmasi pertanyaan anak, kamu nyaman enggak, kamu mau enggak. Jangan kita dikte gitu, karena yang menjalani itu anak. At least secara fisik kita sudah mulai membangun kedekatan emosi dengan sekolah itu dan anak. Tapi kalau anak sudah misuh-misuh, sudah males-malesan ngambil formulir juga kita paksa-paksa, kita seret-seret. Untuk apa gitu? Apalagi banyak yang kasus yang pengen anaknya mondok gitu. Oh, anak diseret-seret, pokoknya mondok, pokoknya. Padahal sebenarnya kalau orang tua mau dan lebih sedikit menurunkan ego, kalau mau anak itu mondok, boleh kita kasih, nak kita hanya mondok misalnya. Tidak ada pilihan sekolah umum. Tapi kita cari pondok yang mungkin sesuai dengan yang kamu mau gitu. Caranya bagaimana? Ya datang ke pondok itu, jangan sekedar, nih pondok bagus, jangan. Ya duduk di situ, ikut di musola, lihat asrama, lihat juga anak-anak itu. Ada nggak sih? Pasti kelihatan kalau pondok yang memang ada menyimpan bibit-bibit pembulian. Pasti. Tapi dengan catatan kita mau ya stay di situ at least dari zuhur ke asar atau mungkin dari jam 10 sampai ke asar. Pasti ketahuan. Begitu juga dengan sekolah. Jadi ini kadang-kadang saya perhatikan guru anak kita tuh sekedar ambil formulir, udahlah yang penting di situ sekolah. Yang penting dekat, aku nggak capek ngantar. Yang penting sekolah favorit kan? Yang penting sekolah favorit. Bayar juga nggak apa-apa. Bayar nggak apa-apa. Negeri, Emang ada agama. masuk sekolah bayar? Masuk favorit? Hah? Emang ada bayar? Masa sih? Enggak, ini kayaknya ketawanya memiliki arti yang dalam ini. Nah Memiliki arti ini yang sangat saya rasa, dalam. jadi itu tadi bisa saja kita sebagai seorang orang tua cocok ya, sekolahnya mentereng atau kata sekolahnya gratis, tapi si anak nggak cocok dari sejak awal dia mendaftar itu dia nggak cocok, tapi kita nggak mau mengkonfirmasi si anak, nak kamu mau nggak ya di sini, kamu suka nggak ya di sini, kamu nyaman nggak tadi lihat guru-gurunya misalnya. Kita nggak pernah seperti itu, jarang sekali orang tua yang seperti itu. Pokoknya aku masuk ke situ. Pokoknya apalagi gini misalnya. Dan pada saat anak-anak misalnya aku mau masuk SMA Z misalnya, kita tidak tanya apa sih alasan dia mau masuk di situ. Apakah hanya karena kawan-kawannya? Apakah hanya karena kepengen keren? Dan kita kadang memfasilitasi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk pendidikan anak tersebut gitu. Tuh kalau dari saya ini himbauan ya. Ya, sedikit dari saya. Jadi ini perlu juga jadi bahan perhatian ya, bahwa kenapa saya selalu melihat masalah guru dan pemangku kebijakan, bukan berarti saya terus mengkritisi, menyalahkan, tidak ya, karena Kak Ika kan sudah membahas dari awal tentang masalah rumah kan begitu kan ya, ini kita sepakati ya. Tapi ada satu hal begini yang ingin saya sampaikan lagi, bahwa coba kita lihat ya orang-orang yang selalu ramah ya, misalnya kalau kita masuk ke bank ya kan, itu kenapa selalu ramah kan begitu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu Pak? Satpamnya, mohon maaf, satpamnya pun ramah. Iya. Bahkan mohon maaf, kalau ada nasabah
ada orang yang dia walaupun salah tetap pasti bosnya mengingatkan. Iya. Kan begitu? Iya. Kan pelayanan betul-betul artinya begini. Kenapa kita nggak bisa seperti itu guru-guru tadi? Ayolah. Kan begitu ini. Ya kalau orang tua udahlah, kalau saya bahas orang tua nanti Kalau konteksnya perusahaan tadi udah jelas pimpinan, Ustadz. gimana? Kalau contohnya tadi abstraksinya tadi pelayanan bank atau apa tadi market tadi udah Market. jelas itu peran pimpinan. Apa tadi? Iya. Peran pimpinan. Sekarang kan Apa begitu lagi? Mas. Ya kan? Itu Ya, pimpinan. artinya Ada yang bukan ditakut, berarti ada yang ditakuti misal berarti gitu bukan kan. berarti saya selalu menyalahkan. Oh ini dinas pendidikan, ini wali kota. Oh, bukan. Maksudnya ya kalau dari rumah udah lengkap disampaikan oleh Kak Ika tadi. Artinya bagaimana sekolah itu juga. Ya walaupun nggak pala macam di bank-bank tadi lah kan begitu kan. Tapi kan minimal 75%-nya pun jadilah. Artinya ramah dia gitu. Dan juga bagaimana kesan yang kita dapatkan anak kita sendiri kalau kita bawa ke bank, kesan yang dia dapatkan. Pingin jadi pegawai bank lah. Mohon maaf, ada di Binjai ini satu orang yang mungkin dia keterbelakangan mental gitu ya. Dia mau masuk ke bank aja dilayani gitu loh. Dibimbing Sampai segitunya, Ustaz. sampai segitunya. Kalau kita bilang mohon maaf kadang-kadang gajinya pun nggak begitu besar ya, itu di situ dia. Kan gitu kan. Nah, kenapa ini yang makmur guru-guru kita yang jelas dalam Islam pun ini sangat dimuliakan seorang guru tadi. Nah, kenapa dia nggak bisa? Tapi Ustaz, nanti kalau Bukan kita berarti pakai semua. kata makmur, nanti diukur makmur Ya, di artinya kan mana? begini. Sudah lebih baik lah Cuma ya. cukupi lah. Lebih Artinya baik dari kan tahun-tahun kita ya. mungkin ya. Mohon maaf lebih banyak mencukupi makmur lah daripada orang tua yang menyekolahkan anaknya di situ. Kan gitu. Ya, mohon maaf kan ya. Kan begitu. Banyak juga nya kadang-kadang murid-murid kita ini orang-orang tuanya kan lebih susah juga daripada gurunya. Ya kan gitu kan. Jadi artinya guru ini saya sepakat tadi bahwa guru ini dia bukan hanya menyampaikan materi, bukan hanya mentransfer materi Karena ilmu. Google lebih jago ya. Google lebih jago, tapi bagaimana adab, sopan santun, keramahan, teladan. Guru Teladan. digugu dan ditiru kan. Ditiru. Gitu. Rohit yang sudah Kenapa? Karena inilah yang harus ditanamkan dan ini cobalah dibenahi. Ya, kenapa? Karena anak-anak kita ini terus banyak, terus bertumbuhan anak-anak kita ini. Ya, semakin banyak anak-anak. Ya. Nah ini kalau makin banyak masalah ini hari ini. makanya kalau tidak disikapi dengan baik dan benar oleh para pemangku jabatan ini mau kemana generasi kita? Ini kita ya belum bicara masalah jauhnya anak-anak kita dari agama ya. Ini belum lagi kita bicara itu ini. Ya, jadi seharusnya begitu dia masuk duduk katakanlah jadi pemangku jabatan, dia nganggap itu amanah. Ini harus kujalankan. Jabatan yang harus dipertahankan. Bukan, ini kan enggak, nanti begitu duduk jadi kadis, jadi kabid, wali kota, Dipikirin periode depan, Ustaz. langsung bikin syukuran dia. Padahal dalam Islam kan seharusnya innalillahi itu. Mohon maaf kemarin ada orang ya, jadi kepala desa itu 3 hari 3 malam syukurannya. Kadang-kadang bingung. Kok bisa ya? Seharusnya beban sama dia. Seharusnya jadi beban. Ini malah Ini dia Macam syukur. pegang bara api ya, Ustaz ya. Soalnya ada 10% yang tak tertulis, Ustaz. Ini syukuran sampai 3 hari 3 malam menang jadi kepala desa. Ya, jadi kan ya kita orang yang ngapain ini kan berpikir juga, mak ngeri. Tapi kalau kepala desa bukan di Binjai. Oh, bukan, entah di mana, entah Itu di mana. pasti kabupaten, ya kan? ya, entah di mana Entah itu. di mana, bukan Binjai. Iya. Enggak di Binjai. Enggak. Jadi kan artinya begini. Artinya dunia pendidikan ini tak bisa terelak. Ya kan? Karena anak-anak kita ini memang harus sekolah. Wajib untuk sekolah. Maka sekarang ini orang-orang yang duduk di dunia pendidikan ini, pemangku jabatan di dunia pendidikan ini, gurulah atau apalah itu, dia seharusnya bertanggung jawab bagaimana bisa mendidik anak-anak ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang mewajibkan untuk sekolah itu kan pemerintah. Ya pemerintah, pemangku Maka jabatan pemerintah tadi. yang memang harus menjamin Iya, karena dibuatnya Aman. sistem wajib belajar. wajib gitu. belajar. Jadi yang membuat sistem
tidak menjamin sistem dan tidak mengontrol sistem, itu yang harus kita benahi kan gitu tadi. Iya, mungkin Iya. gitu Bang Juan. Kalau kesimpulan kita nggak sepakat, kesimpulan dari Kak Ika itu hulunya dulu siapa? Tapi Keluarga. sepertinya kan ini gitu. supaya fair ya, memang harus mungkin dibuat part-part selanjutnya gitu. Ya, memang haruslah memang mungkin betul, Kak. para praktisi pendidikan Ah, mungkin guru. ini praktisi pendidikan. Iya. Ya, atau katakanlah mereka-mereka pemangku kebijakan di bidang pendidikan ini Pendidikan. mungkin ya memang harus bicara gitu. Harus Oke, diundang misalnya ya itu penilik. Pak Kadis. Jadi Pak Kadis apa Pak Kadis sekarang? Pak Kadis. Oh, Pak Kadis sekarang. Pak Kadis ya? Ya kalau perlu ya kalau memang kita tunggulah ini kan manuver host dan tim. Mungkin orang nomor satunya Binjai juga harus kita guru berbicara. ya berbicara seperti apa sih misalnya kendalanya di mata mereka ya. Iya. Ini kan kita supaya apa? Ini Berimbang. masih sepihak lah ini. Ya ini kan masih sepihak supaya masalah ini ketemu gitu loh. Maksudnya tidak hanya menyikapi ya mungkin ya dari rumah saya bisa bicara dari rumah. Mungkin dari pengamat kota, sistem pemerintahan mungkin ada ustadz dan ini ada lawyer kita gitu. Nah, saya pemuda setempat. Oh ya. Saya pemuda setempat. Tapi itu saya rasa ya sayang sekali gitu loh. Kalau dulu kan dengar pembulian sampai terjadi penghilangan nyawa itu kan jauh gitu kayaknya. Saya tahu istilah pembulian itu ketika kuliah. Artinya zaman dulu ini nggak banyak, ada tapi tak banyak. Iya. Dan sekarang itu baru gitu dan kan. sekarang di Binjai dan itu sebenarnya di tengah kota itu kategori tengah kota Tengah kan? kota. Bukan yang Oh, jauh. Bayoba itu tengah kota. Walaupun jalannya ujung kota. Ya, maksudnya dari ring. Tapi saya teringat gini. Kalau yang pas masalah di kota, kemarin tuh ada SMP apa SD Binjai Timur Ya, itu yang perempuan dibully juga. Ya, itu. SMP 4. Iya kan? Oh, beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Ya, ada juga walau itu tidak Ya. terjadi Tidak penghilangan terjadi nyawa. penghilangan nyawa. Ya, Kan? dan sebenarnya kan ini juga setelah masalah di Binjai beberapa hari berikutnya kan ada lagi ya masalah di MTS yang meninggal juga walau mungkin di luar kota. Jadi memang something wrong dengan pendidikan. Ya, itu dia. Nggak bisa kita bilang bukan hanya mungkin pendidikan secara global, tapi ini khususnya di kota kita itu yang jadi tagline. Kalau saya begini, saya dalam Islam ini kan begini, ada namanya nasihat menasehati, ya kan, ingat mengingatkan. Nah, ini kan termasuk kita di sini kan bukan sebenarnya mengkritisi, bukan menjelek-jelekkan dan bukan menyalahkan, ya bukan. Tapi inilah keresahan Cara kita ya. kita. Cara kita. Kan begitu kan. Tapi kalau memang lebih baik lagi nanti cobalah kita ini bisa menghadirkan ya Siap, tokoh-tokoh Ustaz. tadi Siap, Ustaz. kan gitu kan. Ya, ya Supaya gitu ya. apa kalau bahasa Inggrisnya equal apa? Equal ya? Apple to apple. Apple to apple. Ada juga bahasa Inggris tuh. Solusinya itu win-win solution kan. jadinya. Komitmen lah. Iya. Jadi ujungnya mungkin target komitmen penandatanganan fakta. Karena begini, saya teringat dengan perkataan kawan saya begitu. Ini negara ini gitu. Kalau nggak ada sosial kontrolnya, nggak ada yang mengkritisi, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada, ya ini mau hancur negara kita ini. Hancur lah, Ustaz. Ya makanya begitu juga dengan kota Suas-suas Binjai kita hati lah, cintai ini kan, kan gitu kan. Ya kalau nggak ada pula yang bersuara-bersuara gini, Dan cuma kan, sesuatu tanda cinta. cuma kan ya awak siap aja risikonya apapun. Kan itunya kan. Karena begini kadang-kadang kan memang ada juga yang belum paham. Kalau mengkritisi berarti nanti agak dipersulit ini, persulit itu. Awak pun udah paham juganya itu. Padahal kita itu karena rasa cinta ya Ustaz. Iya. Tapi sebenarnya diksinya maaf nih Ustaz, bukan social control. Oh, jadi Social control ini kan teori-teori klasik zaman dulu. jadi apa nih? Fungsinya penguasa itu untuk mengontrol sosial kayak gitu. Jadi Sebenarnya ya untuk istilahnya dia bukan kontrol sosial. masukan-masukan lah ya. Iya. Masukan lah atau apa istilahnya itu dia agen perubahan lah. agen perubahan lah. Nah, gitu. Dia nggak Iya. kontrol, nggak kontrol. Ya, kita pun Kalau kan- dia bahasa kontrol itu kan menggunakan kekuasaan untuk mengontrol untuk apa? Untuk tujuan dia. Gitu. Sebenarnya nggak kontrol. Ya sosial. artinya kan kita ini kan masukan-masukannya nih. Kan gitu kan. Kenapa? Karena ke depan semakin banyak anak-anak kita ini. Ya, karena
tingkat kelahiran dengan kematian kan jauh berbeda itu. Dan ada yang namanya hari ini kan bonus demografi, Ustaz. Apa itu? Ya kan baby boom, katanya kita ini dapat apa bonus Lonjakan. demografi. Kita punya generasi yang banyak gitu. Iya, itu. Angka kerja yang tinggi kan Republik ini bisa lebih baik, tapi Iya. katanya kan angka kriminal yang tinggi itu. Makanya Tidak kan masalah. ini kan harus kita pikirkan bersama juga ini kan. Artinya kan kita juga harus memberikan masukan-masukan. Iya. Kan begitu. Ditambah lagi Binjai ini pun ya Segini-segini aja, Ustaz. kotanya segini-segini tambah rame. Kan begitu. Jadi ini harus apa namanya? Kita semualah ya harus peduli. Ya, harus peduli kita dengan kota kita ini. Oke, kawan awak semuanya, ini bincang-bincang kita di malam hari ini memang luar biasa ya. Nah, sebenarnya masih panjang lagi nih karena keterbatasan memori dan waktu juga. Sebenarnya kalau mau dikupas lebih dalam lagi sebenarnya banyak lagi karena masih ada beberapa bagian yang sebenarnya kita belum sampai juga ke situ gitu kan. Karena iya, apalagi tadi udah menyangkut. Sebetulnya ketua keterbatasan kuota, ketua. Tapi gini juga, jadi untuk para Warbin, ya, Warbin itu warga Binjai, terkhusus untuk para, Bukan Robin. itu rombongan Binjai. Ini aku bilangnya Warbin, warga Binjai. Nah, khususnya untuk para pemangku jabatan lah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya jabatan di kota Binjai ini, sempatkanlah waktu bila ada kalian waktu ke studio kita yang sederhana ini. Jadi kita nanti di sini cakap-cakap. Janganlah ngelak-ngelak waktu diundang, gitu. Jangan bapak-bapak pas butuh suara bapak dekat sama kami kan gitu. Ya kan. Jadi terima kasih buat para tamu ya, Ustadz, ada Bang Benares, Ya ketua ya. ada Kak Ika. Kopi. Perkara kopi nanti Ustadz, kita memang tukang jualan lagi sakit perut ya Ustadz. Jadi Tapi ketua hari ini nggak ngutang ya. janganlah buka apa, hancur lah kita. Terima kasih sekali lagi buat para tamu yang sudah hadir. Next kita akan ngobrol lagi di acara podcastnya Kolam Cebong, Kumpul Malam Cerita Bonga. Jadi sekian dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan mau jadi apa ya? Mau jadi apa coba? Anak-anak kita ini, saya perhatikan itu. Ya, banyak guru-guru ini nggak open, mohon maaf ya. Sekedar ini Cuma, Ustaz ya.